Wijaya. Ya, apa pertanyaannya? Coba dijelaskan apa itu maksudnya hubungan manusia dengan alam semesta. Bagian tujuan manusia, Pak. Apa hubungan manusia? Coba jelaskan pengertian hubungan manusia dengan alam semesta. Hubungan manusia dengan alam. Ya, siapa lagi? Ya, nomor 2. Saya Pak. Andi Wijaya. Yang kedua siapa? Saya Ya, Khairul Azman. Khairul Azman. Khairul Asman. Khairul Azman. Khairul Azman. Ya. Saya kira Asmat, lahir di suku Asmat. Khairul Azman. Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya di materi yang ketujuh, manusia menempati posisi atau kedudukan sebagai hamba. Pertanyaanku di sini, Nabi Isa yang orang non-Muslim itu menganggapnya sebagai Tuhan, padahal dalam Al-Quran dia adalah seorang hamba atau seorang nabi. Jadi saya ingin dijelaskan apakah Nabi Isa posisinya di mana sekarang? Apakah dia di surga atau di neraka? Ya. Atau apakah dia berdosa setiap hari karena non-Muslim menganggapnya sebagai Tuhan? Dua, pertanyaan saya. Kedua, saya mau pertanyakan manusia ini sering lalai dalam kemaksiatan. Jadi pertanyaan Kenapa yang kedua? Manusia sering lalai karena kemaksiatan. Oh, manusia sering lalai. dalam kemaksiatan. Jadi pertanyaanku, saya ingin mempertanyakan apa hukum orang maksiat tapi rajin sholat? Kasih. Ya, pertanyaan berikutnya. Yang lagi? Dijawab dulu gimana? Jawab dulu ya Wijaya. Hah? Wijaya dulu. Jawab dulu Wijaya. Apa hubungan manusia dengan alam semesta ini? Kalau ini hubungan manusia dengan alam adalah kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan karena saling berkaitan. Alam sebagai satu sistem yang itu merupakan kolektivitas dan serangkaian subsistem yang saling berhubungan bergantung dengan manusia. Bergantung seperti apa? Bagaimana? Maksudnya apa? Saling Ketergantungan manusia terhadap alam atau alam yang bergantung pada manusia manusia? yang bergantung kepada alam. Manusia yang bergantung kepada alam seperti apa itu? Seperti kayak kalau butuh kayu pasti ke bawah pohon, buah-buahnya pasti ada di alam juga, hewan pasti kan di alam juga, rempah-rempah gitu. Jadi hubungan manusia dengan alam itu satu kaitan yang tidak terpisahkan. Bagaimana yang bertanya tadi? Ya. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana dengan jawaban dulu? Sudah mengerti saya. Jadi alam manusia dan alam ini ya tidak terpisahkan. Pohon, apa yang kita ambil dari pohon itu? Apa? CO2 ya? CO2 atau H2O? O2. Ya. O2 ya, oksigen. Bayangkan kalau tidak ada pohon.
manusia sangat bergantung kepada alam. Bagaimana manusia mengambil manfaat dari alam sekitar, sudah disebutkan oleh pemateri tadi. Makanya akhlak terhadap Allah, terhadap sama manusia, juga terhadap alam lingkungan. Tidak boleh menebang sembarang pohon. Bahkan Nabi melarang kencing bukan sembarangan pohon. Berdiri. Nabi melarang kencing di tanah yang berlubang. Ada lubang-lubang. Kalau ada lubang di situ, jangan kencing di lubang itu. Tapi carilah kencing yang bisa mengalir air. Kalau disiram bisa lari. Jangan kencing di bawah pohon, apalagi pohonnya yang kamu sebut tadi. Jangan kencing di bawah pohon. Kenapa? Karena jangan sampai orang lewat berteduh di bawah pohon, apalagi pohonnya. Itu lihat itu, banyak pohon-pohon sampai batangnya menguning karena setiap hari dikencingi. Pernah nggak lihat temboknya orang? Temboknya orang yang pas di sudut-sudut bisa dipakai berdiri kencing. Temboknya orang itu sampai menguning warnanya, bekas kencing. Bahkan saya pernah lewat, ada tulisan di situ, dia tulis di temboknya, yang kencing di sini anjing. Yang kencing di sini anjing. Karena temboknya sampai berwarna. Selesai kencing, dia cuma pakai begitu saja, langsung kasih masuk jalan. Salah satu ketika Nabi lewat itu berhenti Nabi dengan ontanya. Ontanya itu menolak untuk maju dalam perjalanan dengan sahabatnya. Nabi bilang tadi para sahabatnya, kalian tahu apa yang ada di depan ini? Onta tidak bisa maju. Sahabat bilang, kami tidak tahu ya Allah. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Di depan ini ada makam, ada kuburan. Orang sedang disiksa karena istinjanya tidak beres. Habis kencing tidak ada cuci lagi. Ini sedang disiksa. Ya, jadi itu bentuk bagaimana kita menghargai lingkungan alam semesta. Kenapa Nabi melarang kencing di tanah yang berlubang? Dikhawatirkan di lubang tanah itu ada binatang. Kamu duduk lalu kencing pas mendekat di lubang situ. Ya, syukur-syukur cuma semuti. Tapi kalau ular bagaimana? Kalau sempat patok, kayak patok sesama ular. Makanya dilarang kencing di tanah yang berlubang. Ya, jadi hubungan dengan alam seperti ditanyakan tadi, ada wijan, hubungan manusia dengan alam ya sekitar itu. Ketika berperang, Nabi ingatkan kepada para sahabatnya, jangan sembarang membunuh binatang, jangan sampai ada pohon yang dipotong. Boleh berperang, jangan sampai ada pohon-pohon yang dipotong, ditumbangkan. Jangan sampai ada binatang yang terbunuh. Tapi kalau perang sekarang ini dengan senjata yang canggih, ya pasti. Jangan manusia, pohon juga kena tembak. Ya kurang lebih seperti itu ya, dijawab oleh Abu Wijah tadi. Saya banyak dijawab oleh Azhar. Lanjut pertanyaan berikut. Khairul Azman. Nabi Isa nih, kalau bagaimana dia berdosa atau tidak sekarang nih karena disembah. Ya. Apa pertanyaan pertama tadi? Di mana Nabi Isa atau kan? Iya, maksudnya Kenapa Nabi posisi Nabi Isa sekarang di mana? Apakah ada di Nabi Isa sekarang di mana? Ya, maksudnya di tempatnya di surga kah atau di neraka, atau dia berdosa atau tidak karena manusia menganggap dia Tuhan.
Saya rasa kalau saya rasa Nabi Jangan Isa rasa-rasa. Kamu harus punya dalil. kalau menurut materi Pak, Ya. Nabi Isa itu salah satu hamba Allah karena dia nabi. Memang. Jadi dia mungkin tidak berdosa, tapi yang berdosa itu umat Nasrani karena dia mengaku dia Tuhan. Ya. Jadi mungkin Memang Nabi Isa, pertanyaannya ada begitu, apa dia berdosa? Ya. iya, saya rasa Nabi Isa, Ya. tapi Ya, Nabi Isa rasa. Punya dalil enggak? Nabi Isa Dalil itu ada dua, dalil akal dan dalil akli dan dalil nakli. Nakli cari ayat Al-Quran tentang Nabi Isa itu berdosa atau tidak. Dalil akal atau dalil akli, seperti yang kamu bilang tadi itu, bukan kamu pakai rasa-rasa. ya. Ya. Itu menurut pemahaman saya rasa ya, merasa rasa saja. Menurut pemahaman saya Nabi Isa tidak berdosa Tidak karena dia berdosa. itu seorang rasul yang diutus oleh Allah. Tapi umat Nasrani yang menganggap dia sebagai Tuhan, Ya, yang berdosa. dia yang berdosa. Umat Nasrani Di mana dia sekarang? Begitu loh? Ya, apa? di surga karena Di dia surga. karena dia sebagai rasul yang diutus oleh Allah. Ya, jadi sekarang dia di surga. Karena bukan dia yang berdosa, tapi umat Nasrani yang menganggap Surga sekarang ini masih kosong. Allah Tidak akan jadi. pada umat yang bukan. Surga dan neraka sekarang ini masih kosong. Ada memang sudah diciptakan, tapi masih kosong. Bukan di sini. Tegar Jadi kiamat. sekarang dia di mana? Waduh. Kapan? Kalau dia di warkop, Kita di pasar. Kayak ngidongki. Di mana ke betul? kalau kita aja bilang Nabi Isa sekarang di mana? Berarti pertanyaan sebelumnya adalah apakah Nabi Isa sudah mati atau masih hidup? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Ya, Nabi Isa sudah Nabi Isa sudah meninggal. Kullu nafsin dzalikatul maut. Setiap yang bernyawa mati. Berarti kalau Nabi Isa bernyawa, dia sudah mati. Benarkah Nabi Isa sudah mati? Atau masih hidup? Kalau dia masih hidup, di mana dia? sekarang tidak ada di dunia, jadi sudah meninggal. Dia sudah meninggal, tidak ada di dunia ya. Itu. Ada pertanyaan yang kedua tadi? Dia beribadah tapi Oh iya, yang pertama ini belum tuntas ini, kita kulitkan dulu. oh, iya. Sudah, dia sudah jawab tadi pertanyaan persoalan pertama tadi. Nabi Isa tidak berdosa. Yang berdosa adalah umatnya karena menyembah dia, mengakuinya sebagai Tuhan. Nah, itu sudah jawabanmu sudah oke. Salahnya sekarang dia ada di mana? Dia masih hidup atau sudah mati? Sudah meninggal. Jawabanmu sudah mati. Di mana? Sudah mati ya? Iya. Nabi Adam, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, hampir semua ada ditemukan makamnya, kecuali Nabi Isa. Kecuali Nabi Isa yang tidak ditahu di mana makamnya. Padahal Nabi yang belakangan juga, kedua dari yang terakhir. Berarti seharusnya lebih jelas makamnya. Kuburannya Nabi jelas, selalu dikunjungi di Madinah. Di atasnya Nabi Muhammad, Nabi Isa, berarti jarak yang sangat dekat, 500 tahun. 500 tahun. 571 Nabi lahir, Nabi Muhammad lahir. Berarti 571 yang lalu itu, tahun 571 yang lalu, setelah Nabi Muhammad lahir itu Nabi Isa. Jadi pasti ada kuburannya itu, tetapi tidak ada yang ditemukan. Jadi menurut kamu Nabi Isa sudah mati ya, sudah meninggal ya?
Tapi ini ada versi Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa masih hidup, lalu menjelang kiamat dia muncul, dia turun. Dan sebagian kalangan umat Islam, apalagi kelompok Syiah, terutama Syiah, itu bahwa nanti Nabi Isa muncul bersama Imam Mahdi. Siapa itu Imam Mahdi? Imam yang ke-12 dari keturunan Nabi. Ketika dia datang di Yaman, dia masuk ke dalam sebuah gua, hilang sampai sekarang. Itu yang muncul nanti bersama Imam Mahdi. Imam 12 keturunan Nabi Muhammad dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah. Versi yang kedua ini tadi Nabi Isa masih hidup. Kalau dia masih hidup, dia ada di mana? Kamu bilang di surga. Surga ini masih kosong. Kita lihat jelas sedikit proses matinya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa sedang mengajari murid-muridnya, kalau Nabi Isa mengajari murid-muridnya, kalau Nabi Muhammad dia berdialog bersama sahabat-sahabatnya, Nabi Isa punya murid. Baru berapa menit? 20 menit lagi. Kalian kerja jadi makmur karena susah orang cari kerja sekarang. Kenapa tambah sedih kalau saya bicara begini? Tambah kasihan mukamu. Yang susah orang cari kerja sekarang. Jadi mumpung bersyukur kamu sudah kerja. Dari kerja? Hah? Oh, ada urusan. Apa tadi? Proses matinya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa sementara mengajari murid-muridnya, kan kehadiran Nabi Isa ini tidak disetujui, tidak disukai oleh orang Yahudi, ya. Tidak disukai oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak percaya bilang ada Nabi sesudah Nabi Musa. Sama halnya dengan orang yang sebelum Nabi Muhammad tidak mengakui ada Nabi yang namanya Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Isa alaihissalam. Makanya kehadiran Nabi Muhammad tidak dipercaya, tidak diakui sebagai Nabi. Tapi umatnya Nabi Muhammad, kita ini mengakui ada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Salih, Ibrahim sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Kita beriman semuanya. Siapa yang tidak beriman tidak sempurna imannya. Tapi mereka tidak percaya kita. Jadi kehadiran Nabi Isa alaihissalam, lahirnya Nabi Isa alaihissalam tidak disukai oleh orang Yahudi. Maka orang Yahudi mau membunuhnya. Ketika Nabi Isa sedang mengajari murid-muridnya, kalau keturunan Nabi Muhammad itu ada 12 imam. Imam ke-12 itu Imam Mahdi. Nabi Isa ini punya murid 13 orang. Muridnya 13. Yang ke-13 itu namanya Yudas Iskariot. Makanya dalam agama Kristen angka 13 itu angka sial. Murid ke-13 ini Yudas Iskariot. Ketika mereka mencari Nabi Isa alaihissalam mau dibunuh, ini algojo Yahudi ini bertemu dengan Yudas Iskariot. Di mana itu Isa? Kata Yudas Iskariot ada di sana.
Di sana di mana? Nah sini kuantarkan. Mereka mau bunuh Nabi Isa. Justru Yudas ini muridnya Nabi Isa alaihissalam sendiri. Menunjukkan di mana Nabi Isa berada. Sini tunjukkan ada di sana. Sampai di sana ditangkaplah Nabi Isa alaihissalam. Pada saat ditangkap itu Nabi Isa menghilang. Dan justru yang ditangkap adalah Yudas Iskariot. Nabi Isa menghilang. Nah, itu. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam, Yudas Iskariot. Nabi Isa hilang. Tidak ada Nabi Isa mati kemudian dikuburkan, tidak ada. Nabi Isa langsung hilang. Jadi Anda katakan tadi Nabi Isa sudah mati. Matinya adalah dengan cara menghilang. Jadi Nabi Isa mati betul, tapi dengan cara menghilang. Itu versi pertama. Jadi Islam ini ajarannya luas banyak. Jangan kita bentur-benturkan, jangan kita pertentangkan. Tinggal kamu percaya yang mana. Yang jelas yang penting kamu sholat atau tidak, kamu puasa enggak, kamu zakat enggak, kamu haji enggak. Itulah rukun-rukunnya itu. Kalau tertinggal rukun-rukunnya ini berarti ya tidak sah keislaman. Selagi rukunnya ini, 5 rukun ini ada pada kita, berarti sah keislaman. Soal perbedaan pemahaman ini bukan soal yang fundamental, bukan yang sipil. Jadi cara matinya Nabi Isa menghilang. Versi yang kedua, jadi umat Islam sebagian mengatakan Nabi Isa mati, sudah mati. Caranya mati menghilang. Kenapa bisa begitu? Ya apa namanya, ajaib ya, matinya dengan cara menghilang. Ya sebagaimana ajaibnya dia lahir tanpa seorang ayah. Ibunya Maryam setelah melahirkan kembali lagi menjadi perawan. Beberapa tahun yang lalu, belum sampai 10 tahun yang lalu, sekitar 4 atau 3 tahun yang lalu, itu ada orang hamil di sebuah pulau di Sulawesi Selatan, di pantai jadi kepulauan. Dia itu tinggal di pulau, dia pakai cadar, dia pakai jilbab besar, pakai cadar, hamil. Dia hamil, bilang hamilnya dia itu dia umpamakan seperti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Dibilang ada yang turun dari atas itu, ada yang turun dari atas itu, sampaikan ke saya dengan saya mengandung hamil. Akhirnya saya hamil itu. Itu kejadian di pulau terpencil. Dia guru ngaji juga di rumahnya. Ketika melahirkan dibawa ke kota Pangkep untuk melahirkan di rumah sakit. Dia lahir secara normal, darah keluar, bayi keluar, darah keluar, normal seperti orang melahirkan. Tapi tidak kembali menjadi perawan, tetap sebagaimana seorang ibu melahirkan. Dia mau samakan dengan, dia bilang sama seperti kisahnya Nabi Isa alaihissalam. Saya ini seperti Siti Maryam. Usuk punya usuk, ternyata yang menghamili adalah bapaknya sendiri. Dia pakai cadar di bawah besar rumahnya di situ. Karena di situ di rumah itu cuma dia dengan bapaknya, mamanya sudah meninggal. Diusuk,
punya usul ternyata yang menghamili dalam bapaknya. Jadi kalau ada kejadian hari ini, ya jangan percaya, jangan samakan dengan Siti Maryam. Banyak orang sekarang melahirkan seorang ayah karena ayahnya tidak bertanggung jawab. Nah, jadi Nabi Isa menghilang. Dalam ajaran Kristen mereka bilang Nabi Isa di hari yang ketiga setelah dikuburkan, disalib oleh orang Yahudi, kemudian diturunkan dari salib, lalu dikuburkan seperti kuburan manusia biasa ini. Hari ketiga dia bangkit. Bangkit di hari yang ketiga. Setelah bangkit di hari yang ketiga, baru dia menghilang, naik ke atas surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menurut ajaran Kristen. Jadi menurut ajaran Kristen dia di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi ada Allah Bapa, Allah Anak, Yesus itu. Kemudian ada Roh Kudus. Roh Kudus itu malaikat Jibril yang turun menyampaikan kepada Maryam, kamu hamil. Bagaimana aku bisa hamil? Tidak ada basyarun, tidak ada satu manusia yang menyentuh. Bagaimana saya bisa hamil? Itu yang mereka pertuhankan juga, malaikat Jibril. Karena dalam Al-Quran itu malaikat Jibril nama lainnya Ruhul Kudus. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.